Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indri Wijaya. Kali ini saya akan membagi tips bagaimana mendapatkan dolar dari YouTube. Ya, mendapatkan penghasilan dari YouTube lah ya. Jadi kali ini saya nggak akan review produk, berbeda. Ini adalah konten request dari teman-teman ya. Karena ada banyak minta kepada saya buatkan video bagaimana cara lulus monetisasi ya. Jadi akhirnya saya memiliki kesempatan untuk membuat dan memberikan rahasia-rahasia saya kepada teman-teman. Jadi banyak banget rahasia yang saya mau kasih tahu kepada teman-teman. Jadi saya catat di laptop supaya nggak ada yang kelupaan. Kalau ada yang kelupaan nanti tipsnya nggak afdol ya, kayak gitu ya. Ini laptop saya gunakan, yang maksudnya laptop yang saya gunakan adalah laptop Acer. Untuk saya edit video juga saya pakai ini. Mengapa saya pilih laptop? Supaya suatu saat saya berangkat pun saya bisa tetap edit video ya. Ya, mobilitas saya cukup tinggi ya. Tapi sekarang belum sih. Next time, saya langsung pikir jangka panjangnya ya. Tapi terserah teman-teman mau pakai laptop atau komputer, terserah teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin tahu saya pakai laptop apa, bisa nonton di video saya yang sebelumnya. Linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Itu spesifikasi laptop yang saya gunakan, ada saya jelaskan di sana. Harga terjangkau dan kualitas oke. Bisa untuk edit video dan main game juga. Oke, nggak usah lama-lama. Untuk teman-teman yang belum subscribe, bisa bantu saya subscribe, klik tombol warna merah di bawah ini, subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya supaya dapat notifikasi setiap kali saya upload. Untuk teman-teman yang suka boleh like. Untuk teman-teman bisa klik share juga, berbagi informasi kepada teman-teman lain yang ingin menjadi YouTuber juga ya, ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube. Oke, langsung saya bahas saja ya. Cara mendapatkan penghasilan dari YouTube itu kita harus menjadi partner YouTube. Bagaimana cara menjadi partner YouTube? Kita harus lulus monetisasi. Dan bagaimana cara lulus monetisasi itu? Kita harus menyelesaikan 2 misi. Wow, 2 misi ya. Seperti main game aja. Ya, ada 2 target yang mesti kita capai yang diberikan oleh YouTube, dan target itu kita mesti mencapainya dalam waktu 12 bulan. Target pertama itu terserah sih, saya bilang gampangnya pertama lah ya, 1000 subscriber. Kemudian target kedua adalah 4000 jam tayang. Kedua-duanya ini mesti kita capai baru dimonetisasi. Jadi terserah mana capai duluan. Itu kalau yang mana capai itu tetap nggak akan dimonetisasi, nggak diaudit. Tunggu kedua-duanya baru bisa diaudit. Nah, itu pun kita harus klik mengajukan monetisasi ya. Kalau nggak itu ya ditunggu aja, nggak akan dimonetisasi sama YouTube-nya ya. Ini nggak tahu kalau kita udah mencapai targetnya. Jadi nanti di bagian YouTube Studio, bagian monetisasi itu kita bisa tahu berapa jam tayang kita, kemudian subscriber berapa yang sudah diakui oleh YouTube itu ya. Oke, 4000 jam tayang itu bagaimana sih? Ya, maksudnya 4000 jam tayang itu total semua video kita. Jadi bukan satu video menghasilkan 4000 jam tayang, enggak. Jadi total semua video yang kita buat diakumulasikan. Oke. Jadi nggak terlalu susah-susah banget ya. Dibilang susah ya susah, bilang gampang ya gampang. Setiap orang itu ada yang mana capai dulu targetnya itu ada loh. Kalau untuk saya sih 4000 jam tayang itu yang agak sedikit susah. Tapi kalau untuk 1000 subscriber itu saya nggak susah banget. Ya gampang ya, untuk saya nggak terlalu susah ya, memang susah, sedikit susah. Tapi saya akan kasih tahu bagaimana tips-tipsnya yang supaya teman-teman nggak melalui kesalahan-kesalahan yang saya lakukan di sebelumnya. Supaya teman-teman bisa lebih cepat lagi. Dan saya mencapai total seluruh itu 13 bulan 15 hari ya, supaya bisa dimonetisasi. Nah, kan katanya YouTube itu memberi waktu kita 12 bulan. Karena saya ada buat target, perhitungan setiap hari nambahnya berapa subscriber dan berapa jam tayang. Pada saat lewat 12 bulan itu kadang ada jam tayangnya saya itu bisa min. Dan berarti ada yang pengurangan dari waktu yang kita capaikan ya sebelumnya ya. Dia akan hitung tetap maju terus 12 bulan. Jadi kalau saya 13 bulan, berarti bulan pertama itu akan dipotong, nggak dihitung. Nah, makanya terakhir-terakhir itu saya aktif buat video, pun menambah jam tayang itu nggak terlalu banyak. Ya bisa jadi memang itu dipotong jam tayang yang sebelumnya yang telah saya capai di bulan pertama. Jadi itu tak akan hitung 12 bulan ya. Itu benar nggak benar, tahu pastinya itu hanya YouTube sendiri yang tahu. Itu berdasarkan pengalaman saya. Ya kalau saya salah tolong bisa dikoreksi, bisa kasih tahu saya di kolom komentar. Mana tahu ada YouTuber senior yang lebih tahu cara-cara semuanya lebih detail ya. Saya sharing ini berdasarkan pengalaman saya lalui, yang saya tahu semua ya saya sharing kepada teman-teman. Untuk subscriber itu akan dihitung kira-kira kalau nggak salah ya 12 jam. Setelah 12 jam itu dia baru up to date di monetisasinya di kolom
bagian monetisasi itu kita baru tahu. Contohnya paling gampangnya itu hari ini saya kalau lihat di dashboardnya itu bagian YouTube dalam itu bagian ya YouTube Studio itu, misalnya saya sudah mencapai 701 subscriber. Tapi kalau saya masuk monetisasi itu bisa saja masih di 699. Kira hari ini saya baru tambah 2 nih misalnya. Dia akan hitung 12 jam kemudian setelah pencapaian kita. Jadi dia nggak akan up to date real time langsung ya. Sama seperti yang jam tayang itu. Kalau jam tayang itu dia akan hitung 2 hari sebelumnya. Ya mungkin dia mesti hitung-hitung dulu nih. Kalkulatornya nggak terlalu cepat atau gimana nggak tahu juga ya. Jadi kalau kita lihat hari ini itu jam tayang kita misalnya kita sudah mencapai 1000 jam tayang. Nah itu kita arahkan mouse atau kursor kita di jam tayang itu, dia akan kasih tahu itu adalah 2 hari yang sebelumnya ya perhitungannya. Kayak gitu ya. Jadi itu adalah pencapaian kita yang 2 hari yang sebelumnya untuk jam tayang. Kalau subscriber itu kurang lebih 12 jam sebelumnya. Saya nggak tahu angka pasti banget. Terus setiap hari update-nya itu untuk jam tayang itu di kisaran jam 2 ke atas. Kalau nggak salah tuh ya apa setengah 3 atau jam 3 lah. Saya nggak tahu pasti juga setelah itu. Nah bagusnya supaya itu cepat, teman-teman juga mesti buat tabel ya perhitungan lah targetnya. Saya mesti mencapai berapa lama itu ya. Semua itu kita harus benar-benar dihitung lah ya. Itu tips cara hitungnya itu pakai cara masing-masing. Yang penting kita tahu, oh kalau sekarang saya udah mencapai sekian, masih kurangnya sekian, saya kalau seharinya tambah sekian, berarti saya mesti nambah apa nih ya videonya atau gimana, seminggu 1 kali saya berarti harus 2 kali. Jadi supaya mendapatkan ganda jam tayang saya gitu ya, kurang lebih perhitungannya. Saya akan memberitahukan bagaimana cara mencapai 1000 subscriber ya. Pertama itu bisa minta teman-teman subscribe ya, teman kita maksudnya. Teman-teman kita, saudara kita, subscribe YouTube channel kita. Itu yang step paling pertama kali ya. Kemudian saya ada buat kartu nama. Nih saya cetak kartu nama. Ini adalah job utama saya. Kemudian saya ada di sini YouTube channel saya, Instagram saya, TikTok saya. Kebetulan saya gak ada main TikTok, jadi saya masukkan akun-akun saya semua di sini. Ketika saya berbelanja, saya kasih orang atau saya bagian keluar dari mall itu saya juga kasih bagian kasir parkirnya ya. Saya kasih ini minta bantu subscribe ya, terserah dia mau subscribe atau enggak, minimal dia sudah tahu ada YouTuber ya. Ini saya ini profesinya YouTuber juga salah satunya ya. Jadi ada potensi untuk di-subscribe. Ketimbang kita nggak kasih ini, hanya sebutkan nama YouTube channel kita, belum tentu dia ingat untuk subscribe. Ini bisa jadi salah satu alternatif teman-teman mendapatkan subscriber ya. Kemudian yang saya lakukan adalah membuat spanduk ya. Saya pasang di tempat keramaian. Kebetulan saya ada 2 tempat yang saya pasang spanduk. Pertama saya pasang itu ada di tempat makan. Saya pasang ya itu saya bayar untuk pasang spanduk itu. Mesti keluar modal lah ya. Di sana saya juga langsung pasang spanduk itu, saya kasih tahu YouTube channel saya, Instagram saya, TikTok saya juga. Ya gak mau rugi lah, langsung kasih tahu semua. Oh ya, spanduk berikutnya saya juga ada bikin dekat rumah di pinggir jalan. Itu saya juga bermodal mesti ya keluar merogoh kocek dana, pasang tiang dan pasang spanduk. Cukup berat ya mengeluarkan dananya untuk hanya spanduk itu aja. Tapi itu terserah teman-teman, atau mau di tempat makan semua juga boleh ya, atau mau di pasar, yang penting itu tidak mengganggu orang, izin aja ya ketika kita mau pasang spanduk itu. Opsi berikutnya itu yang saya belum jalankan sendiri, saya memang ada planning karena keterbatasan anggaran dana ya. Bisa pasang stiker channel YouTube kita di mobil, di bagian mobil belakang itu kita bisa pasang stiker kan. Biasa orang kampanye ada tuh. Nah ini teman-teman bisa pasang juga. Kalau nggak punya mobil, bisa mobil orang ya bayar, itu mesti keluar uang ya. Berikutnya kita bisa bantu promosi dari sosmed kita ya, dari Instagram, Facebook, atau yang lain-lain. Bisa kalau ada main Twitter juga, atau ada teman-teman ada main TikTok, bisa juga infokan YouTube channel kita dari sosmed lain. Sama dari YouTube kita bisa infokan sosmed kita yang lain-lain juga. Jadi sama-sama naik ya subscriber dan followernya. Terus ya, menurut pengalaman saya, setelah saya buat 50 video ke atas, itu tuh subscriber saya tuh berdatangan sendiri. Satu hari itu pasti menambah 1, 2, kadang bisa 3, kalau lagi hoki itu bisa sampai 5, kadang 7 ya. Itu jarang banget, tapi rata-rata tuh pasti ada subscribernya setiap hari ya.
jarang banget sampai ada min. Maksud saya itu mungkin ada orang yang unsubscribe. Biasanya kalau yang min itu mungkin dia unsubscribe itu menurut hitungan saya, karena saya hitung ya hari ini bertambah berapa. Ada yang tadi saya tahu ada yang unsubscribe, berarti saya bilang itu min. Bisa jadi karena dia nggak ngerti, diklik lagi udah di subscribe terus diklik lagi, jadi unsubscribe gitu ya. Nggak apa-apa, nggak salah, itu jarang banget. Kebanyakan saya selalu bertambah di atas 50 video, jadi teman-teman mesti konsisten buat video. Tapi ya itu videonya dengan catatan ada yang aktif ya, view-nya menambah, baru ada potensi untuk menambah subscribernya berdatangan sendiri. Maksudnya ya teman-teman bisa cari akal tips trik sendiri, lihatlah kondisi di daerah sekitar teman-teman bagaimana caranya untuk menambah subscriber ya. Itu tadi ada 6 tips dari saya untuk nambah subscriber. Kemudian menambah jam tayang. YouTube itu memiliki, saya yakin memiliki algoritmanya ya, seperti Facebook dan Instagram. Yang saya perhatikan, upload itu makin banyak yang komen, itu makin besar potensinya naik up terus dilihat, makin besar potensi dilihat orang lah ya, kalau di Instagram dan Facebook. Saya yakin juga di YouTube begitu juga. Itu sih pendapat saya, tapi nggak tahu benar atau enggak ya. Jadi kalau saya itu ketemu orang, saya minta bantu tolong kasih komen di video saya. Terserah komennya mau bagus atau negatif, mau dihujat juga boleh, terserah. Yang penting dia komen, minimal dia kasih komen, dia ada potensi untuk nonton video kita. Nah, udah kasih komen, ada potensi video kita tuh up, naik ke atas lagi. Jadi setelah naik ke atas ada potensi untuk ditonton orang ya. Setelah ditonton orang ada potensi, nah maksudnya menambah jam tayang ya. Itu dibanding kita nggak ada komen, itu pasti tenggelam ya, tenggelam maksudnya di timeline atau beranda. Jadi kalau makin banyak komen, makin besar potensi video kita muncul di beranda orang atau timeline YouTube orang ya. Kemudian ya, pakai handphone sendiri atau orang tua, HP saudara, buka YouTube kita, video kita ya, nonton. Itu salah satu tips untuk menambah jam tayang. Tapi itu nggak bisa banyak banget ya, hanya karena terbatas kan saudara kita yang mau memberikan bantu buka video kita, nonton video kita. Itu ya opsi bisa nambah beberapa jam jadilah ya. Kemudian kita bisa buat playlist di YouTube kita. Kita ada bagian YouTube studio kita, itu nggak studio ya, bagian YouTube channel kita itu kita ada bagian playlist. Itu kita bisa buat kategori video-video kita ya, kalau kita memiliki beberapa kategori video atau memiliki beberapa aliran konten gitu ya. Jadi kita bisa kategorikan berdasarkan video yang kita buat. Jadi memudahkan orang untuk mencari informasi di dalam YouTube channel kita. Misalnya dia ingin tahu mengenai, kalau di saya nih misalnya review suplemen, jadi saya ada kategori review suplemen, terus kategori review ini ya snack. Nah itu saya ada di situ kategori memudahkan orang untuk melihat, mencari informasi di YouTube channel kita ya. Oke. Ini banyak banget, jadi saya mesti perhatikan yang mana ya. Kemudian seminggu itu minimal kita rilis 1 video, rekomendasi 2 video ya, kalau bisa setiap minggu rilis 1 minimal ya. Dulu saya ada sampai kadang 2 minggu sekali baru rilis ya, itu bener sibuk. Jadi saya makanya sedikit lambat ya. Saya lebih dari 12 bulan. Total seluruhnya saya 13 bulan 15 hari. Kalau saya benar-benar konsisten setiap minggu buat video, rilis video, itu saya yakin nggak sampai 12 bulan saya sudah mencapai atau lulus, bisa diaudit lah ya, maksudnya mencapai monetisasinya. Dan juga teman-teman jangan buat terlalu banyak juga ya, jangan sampai 1 minggu 3, 4, 1 hari, setiap hari rilis. Saking semangat, excitingnya banget. Itu untuk kita YouTuber pemula baru buat itu, siapa sih yang mau nonton YouTube kita? Ini siapa? Kata kasarnya tuh, lu siapa sih buat video, terus video kita tuh belum tentu menarik banget buat dia, jadi pasti merasa terganggu, malah nggak mau ditonton video kita. Tapi kalau kita buatnya seminggu sekali, malah dia bisa membuat dia penasaran ya. Jadi nggak perlu tunggu kita sudah tenar banget, banyak orang yang akan kepo dengan video-video kita. Itu boleh, mau setiap hari upload boleh ya. Rekomendasi saya cukup seminggu 1-2 video aja. Oke, setiap kita rilis video kita bisa kasih tahu di sosmed kita yang lain, seperti di Facebook kita kasih
post di sana, kita ada rilis video, ya bantu dari Instagram. Kalau kita ada rilis video juga, bisa nonton YouTube channel kita ya, maksudnya gitu. Kalau saya di awal saya juga ada bantu broadcast melalui WA, kasih tahu teman-teman saya ada rilis video ini. Mana tahu dia mau nonton ya, itu ada potensi untuk teman-teman dapat jumlah view dan jam tayang juga. Oke, itu tadi ya cara mendapatkan jam tayang. Karena video ini terlalu panjang, jadi saya bagi video ini menjadi 2 part. Nanti linknya saya cantumkan di kolom deskripsi untuk part keduanya ya. Untuk teman-teman yang ingin mendukung YouTube channel saya, bisa bantu saya dengan mengklik tombol subscribe di bawah ini. Subscribe itu gratis, yang tombol warna merah ini ya. Kalau sudah warna abu-abu nggak usah diklik lagi. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya supaya dapat notifikasi setiap kali saya upload. Untuk teman-teman yang suka boleh klik like, nggak suka juga boleh klik dislike. Dan teman-teman juga bisa klik share-nya supaya berbagi informasi kepada teman-teman yang lain ingin menjadi YouTuber. Saya memberikan tips ini untuk menjadi YouTuber, mendapatkan penghasilan dari YouTube, bukan dolar ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye.